Hai, namaku Martin, dan yang aku mau cuma menikmati masa-masa SMA. Ya, kalian tahu, jadi siswa biasa, mendapat nilai bagus dan bersenang-senang agar aku bisa kuliah. Faktanya, aku mencalonkan diri menjadi ketua OSIS secara spontan. Tidak pernah terlintas di pikiran ini semua gara-gara teman-temanku. Tapi aku rasa ini akan membuat CV-ku menjadi lebih bagus untuk daftar kuliah. Aku berhasil menang pemilihan ketua OSIS, tapi kehilangan semua temanku. Ini cerita yang gila. Jadi aku akan menceritakannya dari awal. Suatu hari, pas jam makan siang, teman-temanku membahas tentang pemilihan OSIS dan siapa yang akan dicalonkan. Kemudian Isabel, sahabatku berkata, "Martin, kamu harus mencalonkan diri." Aku nggak bisa mencalonkan diri sebagai ketua. Nggak ada yang akan memilihku. Aku bukan anak populer. Biasanya, ketua OSIS adalah salah satu anak populer. Lalu Isabel berkata, "Kita akan menggabungkan seluruh skill kita, dan kamu akan jadi ketua." Pertama, mereka membuat survei untuk melihat apa yang para siswa mau. Lebih banyak pilihan makanan saat makan siang, 1 menit istirahat ekstra. Guru-guru nggak boleh memberikan ujian pada hari yang sama. Para siswa menyukai semua ide ini. Anak-anak yang nggak aku kenal mulai bersikap baik kepadaku. Teman-temanku bahkan menjanjikan les gratis kepada anak-anak populer dengan imbalan suara. Momen itu terasa luar biasa bagiku. Banyak orang yang menyapa dan mendoakanku. Selain itu, guru-guru juga banyak yang mendukungku. Tapi semua itu bukan apa-apa jika dibandingkan apa yang terjadi selanjutnya. Atau haruskah aku bilang siapa? Muncullah Jenny, cewek paling cantik yang pernah aku lihat. Dia ramah, populer, baik. Aku bukan apa-apa dibandingkan dengannya. Dengan entah kenapa, dia menemuiku dan ingin bicara denganku. Dia menyapaku dan berkata, "Apa kita bisa ketemuan di tempat yogurt sepulang sekolah?" Di toko yogurt, aku melihatnya keluar dari mobilnya, dan dia terlihat bergerak lambat, seperti iklan soft drink atau semacamnya. Ketika dia masuk berjalan ke meja dan mencium pipiku, aku merasa seperti baru saja menelan segenggam cabai, karena tubuhku seperti terbakar. "Martin, terima kasih banyak mau ketemuan di sini. Apa aku sudah jatuh cinta padanya? Mungkinkah dia jatuh cinta padaku? Kami bisa menikah dan punya 2, enggak, 3 anak. Ya, 3 anak akan sempurna." Pikiranku lepas kendali. "Aku cuma ingin mengenalmu lebih dekat," kata Jenny. "Oh ya? Aku sangat setuju. Kita harus jadi lebih akrab," kataku. Lalu dia berkata, "Kalau kamu mendukungku jadi wakil ketua, kita pasti bisa menang mudah." "Tentu saja," kataku. "Saat aku jadi ketua, Jenny dan aku akan menjadi pasangan sempurna di sekolah, dan semua orang akan cemburu. Besoknya kami jadi pasangan tidak terpisahkan. Kami berjalan di aula bersama, makan siang bersama. Aku mulai berteman dengan semua orang keren. Sayangnya, teman-teman aku nggak paham apa yang terjadi." Saat makan siang, Isabel berkata, "Sini duduk bareng kami." Aku mau, tapi aku nggak bisa. Aku coba menjelaskan aku sedang mengerjakan sesuatu untuk kampanye. Aku tidak punya waktu untuk nongkrong bersama mereka, karena aku dapat suara dari anak populer. Isabel tidak mengerti. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu bukan salah satu dari mereka. Mereka cuma memanfaatin kamu," katanya. "Isabel, tenanglah. Jenny nggak akan memanfaatin aku. Kamu nggak mengenalnya sepertiku." Isabel marah dan dia pergi. Aku merasa kasihan pada Isabel, tapi memang dia tidak mau aku senang. Hari pemilihan tiba, dan aku masih gugup karena harus membacakan pidato di depan seluruh siswa. Di belakang panggung, Jenny tahu aku takut. Dia mencium pipiku dan mengedipkan mata. Ketika aku berjalan keluar, aku merasa seperti melayang. Aku kira mukaku masih merah saat aku sampai di podium. Aku membacakan pidatoku, dan bagian akhir aku berkata, "Dan jangan lupa untuk memilih Jenny Jones, karena kami adalah tim." Di penghujung hari, kepala sekolah kami, Bu Stanley, mengumumkan hasilnya. Dan wakil ketuanya adalah Jenny Jones. Ya, ini dia. Ketua OSIS kalian yang baru adalah Martin Carpenter. Orang-orang kelasku bersorak. Semua orang senang, kecuali Isabel. Dia berjalan ke arahku dan berkata, "Kuharap kamu dapat yang kamu mau." Lalu dia jalan keluar pintu. Dia akan mengatasinya. Dia pasti baik-baik saja, pikirku. Aku bergegas ke aula untuk mencari Jenny. Lalu aku melihatnya, dan dia melihatku. Kami berdua berlari, dia menyentuhku dan memelukku. Oh, terasa seperti surga. Lalu aku berkata, "Kita menang, kita harus merayakannya. Kita bisa pergi kemanapun kamu mau." "Oh Martin, kamu sangat manis, tapi pacarku pulang kuliah hari ini, dan dia sudah ingin mengajakku keluar." "Pacar? Dia nggak pernah bilang dia punya pacar." Kemudian Jenny berkata, "Kita berhasil, weekendmu menyenangkan." Lalu dia pergi. Aku pulang dan masuk ke kamarku. Hal pertama yang aku lakukan adalah mengirim SMS ke Isabel. Akhirnya dia balas, "Selamat, semoga kamu dan Jenny bahagia. Tolong jangan SMS dan telepon aku lagi." Itu saja, nggak ada yang lain.
Sahabatku juga tidak balas SMS-ku lagi. Aku akan SMS ke teman-teman baruku, tapi nggak punya nomornya. Weekend itu terasa panjang dan sepi. Saat aku berangkat sekolah hari Senin, semua jadi aneh. Makan siang, aku ke meja anak-anak populer, tapi nggak ada kursi kosong. Aku berdiri sebentar, lalu pergi gitu aja. Aku berjalan melewati meja lamaku, nggak ada yang nyapaku. Aku ke aula, dekat sayap sains untuk makan siang. Aku makan sendirian. Senang jadi ketua OSIS, tapi tidak punya teman untuk berbagi pengalaman. Tidak menyenangkan. Aku harusnya nggak mengabaikan teman-teman lamaku. Mereka membantuku banyak hal, dan aku melupakan mereka. Yang kulakukan salah. Aku berjanji akan menunjukkan kepada teman-teman lamaku, mereka sangat berarti dan berterima kasih telah membuat aku terpilih. Aku bahkan mungkin akan meninggalkan jabatan ketua OSIS sebagai permintaan maaf karena teman-teman lamaku sangat penting bagiku. Kalian harus selalu ingat betapa pentingnya teman baik. Pernahkah kalian mengabaikan teman kalian atau meminta teman melakukan itu ke kalian? Bagaimana perasaan kalian? Kalau pernah mengalami hal seperti ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian punya pengalaman yang mirip.